Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari 94,2 Gemasur FM bersama dengan RSU Muhammadiyah menyapa teman-teman semuanya pagi hari ini. Ya, selamat mempersiapkan sahur Anda teman. Jadi sambil mempersiapkan sahur Anda seperti biasa kita hadir menyapa Anda semuanya di program obrolan sehat sahur dini hari yang digelar kerja bareng antara kita 94,2 Gemasur FM dan RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dan tayangan ini teman, selain Anda bisa dengarkan secara langsung, jadi seperti biasa seperti dini hari ini Anda bisa nikmati di 94,2 Gemasur FM. Anda juga bisa ikuti juga di channel YouTube-nya Gemasur FM dan di channel YouTube-nya RSU Muhammadiyah. Apa ini, Vin, Andre? RSU Muhammadiyah Ponorogo. Ya, jadi silakan Anda bisa, karena ini kolaborasi yang cantik ya antara RSU Muhammadiyah dan Gemasur FM. Dan pagi ini, alhamdulillah sudah hadir di rumah saya, karena obsesi rumah saya ini sekarang ini. Saya bersama dengan Dr. Tony Hartono SPB, spesialis bedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, kabar sehat, Pak Tony? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat. Iya, puasa yang menyenangkan, semoga ini menjadi bagian dari kita. Insya Allah. Amin. Allahumma amin. Ya, itu teman. Jadi kita pagi hari ini akan membahas terkait dengan benjolan di leher, waspada TB kelenjar. Nah, ini buat teman-teman semuanya, update informasi yang pagi hari ini insya Allah kita dapatkan bersama dengan Dr. Tony Hartono SPB ini adalah terkait dengan benjolan di leher, waspada TB kelenjar. Silakan Anda bisa cermati sambil mempersiapkan sahur Anda di pagi hari ini. Dr. Tony, ya. Kalau kita bicara benjolan, nah ini karena judul kita adalah benjolan yang ada di leher. Memang TB kelenjar ini khas di leher atau seperti apa sih sebenarnya, globalnya dulu aja ini? Kayak seperti apa sih kalau kita mau bicara tentang soal benjolan di leher, kecenderungannya ke TB kelenjar ini? Baik, Pak Ari. Jadi benjolan di leher itu tidak selalu TBC. TBC, iya. TBC itu merupakan proses infeksi. Jadi benjolan itu kan kasarannya kalau di bahasa medis namanya tumor ya. Tumor kita bagi dua, ganas sama jinak. Kemudian penyebabnya ada infeksi dan non infeksi. Yang infeksi dibagi lagi dua. Yang infeksi spesifik, kenapa dikatakan spesifik? Karena kumannya sudah itu. Maksudnya penyebabnya ya kuman itu dalam hal ini adalah TBC. Yang satunya yang non spesifik. Jadi yang non spesifik itu yang bukan TBC. Kenapa dibagi simpel seperti itu? Karena kalau TBC itu namanya TBC, penyebabnya kuman namanya Mycobacterium TBC, jadi pengobatannya adalah menggunakan obat-obat anti TBC. Sama halnya dengan paru. Jadi sebenarnya kalau di masyarakat awam itu kenapa kok TBC harus ke dokter paru, kemudian infeksi kelenjar karena TBC harus minum obat anti TBC, itu yang spesifikasi. Di masyarakat sendiri seperti apa dok ini? Apakah prevalensinya tinggi atau ada kecenderungan seperti apa di masyarakat? Jadi kalau kita ngomong prevalensi, TBC itu pembunuh nomor 3, Pak Ali, setelah kardiovaskuler dan kanker. Itu. Jadi makanya ini kan kasarannya lagi ya setelah pandemi COVID, kita diingatkan lagi bahwa pembunuh itu tidak, sekarang sudah bukan COVID kan, artinya kembali lagi bahwa yang membunuh manusia itu adalah
biasanya 3 besar kita kelompokkan. Pertama kalau tidak salah antara kanker sama kardiovaskuler itu sudah naik turun ya. Mungkin pada waktu Menteri Kesehatannya kemarin Insinyur Budi Gunadi itu kalau tidak salah kan vaskuler. Makanya digalakkan istilahnya semua RSUD harus punya sentralnya jantung. Padahal pada waktu sebelumnya itu kanker kalau tidak salah, baik kanker payudara, kanker paru maupun kanker kolorektal atau istilahnya kanker saluran pencernaan. Terus yang ketiga ini TBC. TBC itu sebenarnya sudah lama sih, Pak Ari. Mulai kan pernah TBC itu pernah menjadi pandemi kayak COVID. Saya lupa tahunnya. Pernah juga dong ya? Pernah. Oh pernah. gitu. Iya, kalau tidak salah di daerah Afrika sana. Saya lupa tahunnya. Tapi pernah itu ya? Pernah. Dan sekarang masih menyisakan statusnya pandemi itu setelah dia sudah reda itu kan menjadi endemi. Beberapa negara yang berkembang atau nyun sewu terbelakang itu masih menjadi momok TBC itu. Oh gitu ya? Iya. Oke. Jadi pernah juga dalam khasanah peradaban kita itu ternyata TBC juga pernah menjadi sesuatu yang menakutkan banget pandemi, Pandemi ya. Iya. Oke. Kemudian kalau kita bicara tentang benjolan ini, kita agak lebih fokuskan lah sekarang. Nah, apa yang membedakan benjolan ini TB dan ini benjolan yang lain? Itu seperti apa? Ya. Jadi secara umum kalau benjolan itu kan ada yang simple. Yang simple itu artinya jumlahnya 1, ada yang multiple. Yang multiple itu jumlahnya lebih dari 1, 2 atau lebih dari 2. Nah, terus yang mempengaruhi lagi usia. Jadi kalau kita mendapatkan pasien atau istilahnya ada yang konsultasi, itu yang penting adalah umur, usia. Kalau umur sudah 40-50 ya kita berpikirnya suatu keganasan yang tadi. Oh gitu. Ya. Jadi seandainya ada tumor di leher umurnya 40-50, mungkin kita sebagai dokter itu mikirnya boleh lah, oh ini TBC. Tapi harus itu dulu. Baru setelah itu kita melihat apakah yang tadi saya sebutkan simple atau multiple. Simple itu artinya benjolannya 1, besar atau kecil, kemudian kalau diraba itu kayak keras dan kencang, itu ciri dari tumor ganas. Tapi kalau TBC itu bisa mengenai all usia, mulai dari anak sampai tua pun bisa. Lah, tidak mengenal umur. Umur ya Dok ya. Ya. Terus multiple itu lebih dari 1, 2 atau lebih. Dan biasanya ada yang khas itu ditandai dengan ada keluhan demam, ada riwayat istilahnya itu malam kasarannya dia menggigil, kemudian kalau sudah kronis mungkin bisa ditandai dengan nafsu makan menurun, berat badan menurun. Itu ciri khas secara umum penyakit TBC. Ya. Dok, itu step by step atau seperti apa sih sebenarnya perjalanan TB kelenjar ini? Perjalanan TB itu onsetnya kalau istilah medis itu perlahan tetapi pasti dan kronis gitu. Oh, pasti dan kronis. Iya, maksudnya itu kalau TBC ya dia konsekuen. Kalau umpamanya ada kelenjar tadi yang saya sebutkan lebih dari 1 atau 2, kemudian ada demam, itu kalau tidak diobati dengan pengobatan TBC, dia akan muncul meskipun jarang-jarang demamnya, terus kronis. Biasanya kalau orang-orang yang yang backgroundnya kurang dalam pengetahuan kesehatan itu kan kesannya nang dokter nanti. Akhirnya sudah berapa lama Bu? Kalau ditanya sudah lama loh Dok, sekitar di atasnya biasanya di atas 2 minggu.
tidak ada memang keluhan-keluhan spesifik yang dirasakan selain panas tadi gitu, demam dan sebagainya tadi misalnya tidak ada sih, tidak ada Mas Ari. Kalau di paru mungkin batuk ya, tapi kalau di kelenjar itu biasanya variasi, nyeri kadang ada yang sama sekali tidak nyeri. Nyeri hebat kalau saya kok belum menemukan orang TBC yang nyeri hebat sehingga dia perlu penanganan yang. Dok, kalau di masyarakat kan ada banyak kita jumpai, mohon maaf ada benjolan di leher dan orang menyebutnya dengan gondo. Ya. Nah, beda atau jangan-jangan gondo ini juga TB kelenjar atau kasus seperti ini? Dok? Iya. Beda Mas Ari. Jadi kalau beda ya? Iya, beda. Jadi kalau gondo itu tempatnya di kelenjar gondo. Kelenjar gondo itu tempatnya di tiroid kalau bahasa medisnya. Jadi di tiroid leher yang tengah. Kalau kelenjar kita lihat bahwa secara anatomi kelenjar itu ada di kayak ini namanya? Kayak apa dong? Saya kok nggak bisa. Di bawah telinga? Bukan? Enggak, bisa. Kalau di bawah telinga bisa. Jadi struktur kelenjar itu bisa di mana-mana, kecuali memang di daerah leher yang tengah. Yang tengah itu yang tadi disebutkan Mas Ari itu tiroid. Tiroid itu artinya kelenjar gondok. Jadi kalau yang di tengah itu kita pastikan. Uji yang paling simpel, orangnya suruh menelan. Kalau menelan benjolannya ikut naik turun, itu berarti bukan TBC. Oh gitu ya? Iya, itu yang simpelnya gitu. Oke. Jadi bisa dilihat ya Dok ya? Iya, bisa. Oke, jadi bisa dilihat kalau kita lagi makan, ya. Kalau misalkan kelihatan kayak, mohon maaf nih, kayak jakun ini. Iya, jakun. Kalau menjing itu ya. Menjing, itu di situ tiroid itu gondok itu sekitar di situ. Oh gitu ya. Di kiri kanan, atas bawah, terus tengah. Kalau itu naik turun berarti insya Allah gondok lah. Ini kalau misalkan tidak naik turun berarti perlu memang harus lebih waspada ya. Oke. Menarik ini teman-teman. Jadi sambil menikmati sahur Anda pagi hari ini Dok ya. Nampaknya kalau kita bicara soal TB kelenjar sudah mulai agak menghangat juga ini jadi. Tapi kita harus jeda dulu Dok. Beberapa iklan dulu nanti kita hadirkan. Kemudian selepas ini kita akan balik lagi tetap di obrolan sehat sahur dini hari bersama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo dan pagi ini bersama dengan Dr. Tony Hartono SPD. Benjolan di leher, waspada TB kelenjar. Oke, kita balik lagi di obrolan Sehat Sahur Dini Hari 94,2 Gemasra FM bersama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo ya. Jangan lupa nikmati sahur Anda ya pagi hari ini bersama dengan obsesi pagi hari ini. Dan jangan lupa juga teman, jadi program obsesi ini selain Anda bisa dengarkan di 94,2 Gemasra FM, Anda bisa nikmati juga di kanal YouTube-nya RSU Muhammadiyah. Jadi YouTube-nya RSU Muhammadiyah adalah RSU Muhammadiyah Ponorogo, serta di channel YouTube-nya Gemasra FM, Gemasra FM juga ya. Jadi Anda bisa nikmati kapanpun obrolan kita ini ya, dan dengan situasi seperti apapun. Dan pagi hari ini kita masih bersama dengan Dr. Tony. Dok, sudah kita nikmati sahur kita pagi ini Dok? Alhamdulillah ya Dok ya. Oke, semoga bisa menambah kekuatan puasa kita satu hari nanti ya Dok ya. Insyaallah. Yang belum silakan Anda segera sahur ya, karena waktunya ini sudah semakin mepet untuk pagi hari ini. Baik Dok, kita lanjut lagi obrolan kita masih tentang benjolan di leher. Kita harus waspada terkait dengan TB kelenjar. Kita tadi sudah sampai apa sih sebenarnya yang bedain antara TB kelenjar dan gondok ini ya Dok ya. Nah sekarang apa sih sebenarnya Dok? Tadi dokter sudah cerita juga bahwa kita pernah punya pandemi TBC. Nah apa sih sebenarnya penyebab penyakit TB ini Dok? Ya, jadi penyebab TBC itu adalah bakteri Mas Ari. Bakteri yang tergolong gram positif
yang sebenarnya dia itu masuk dalam golongan zoonosis. Zoonosis itu artinya bakteri yang banyak terdapat di hewan. Artinya perantaranya itu hewan. Sama dengan COVID. COVID itu awalnya kan dari kelelawar ya, kalau tidak salah ya. Kalau TBC memang sudah diidentifikasi karena dia sudah pernah menjadi pandemi. Tentunya ilmu-ilmu tentang TBC itu sangat banyak, sangat berkembang literaturnya, dan sudah diidentifikasi bahwa penyebabnya adalah namanya bakterinya itu Mycobacterium tuberculosa. Gram positif. Dan sejauh ini penyebarannya seperti apa, Dok? Maksudnya gini, apakah ada faktor keturunan atau ada faktor-faktor yang yang menjadi pemicu lah, katakanlah seseorang barangkali bisa mendapatkan TB kelenjar ini? Ya. Jadi TBC itu tidak ada hubungannya dengan keturunan, faktor keturunan. Dia merupakan penyakit yang golongannya itu masuk ke infeksi. Jadi sama dengan kayak orang sakit tipes, infeksi. Jadi terus kolera, terus pokoknya infeksi lah. Siapapun bisa jadi ini, Dok. Ya, Dok, ya. Infeksi. Iya. Tadi dokter juga sudah menyinggung sebenarnya di sesi yang pertama tadi terkait dengan ciri-ciri. Nah, ini barangkali kita bisa lebih spesifik lagi pagi hari ini. Jadi apa sih sebenarnya ciri-ciri atau gejala-gejala lah gitu ya, gejala-gejala penyakit TB kelenjar ini, Dok? Iya. Sebenarnya spesifik yang tadi di awal ya. Jadi muncul benjolan, kemudian benjolan itu segede apa sih, Dok, sebenarnya, Dok? Benjolan yang dikatakan benjolan itu gimana ya membahasakannya? Benjolan itu semua massa solid, kasar solid atau semi solid. Jadi agak susah Mas Hari saya menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau bahasa medisnya saya ya tumor atau istilahnya ya benjolan ya. Besar kecilnya maksud saya? Kalau besar kecilnya memang definisinya lebih dari yang kita raba 0,5 sampai tidak terbatas. Jadi kalau benjolannya besar itu ya kita enggak berpikir itu suatu TBC. Biasanya TBC itu ya kasarannya kecil sampai menengah lah. Menengah itu kalau di medis antara 2 cm sampai 4-6 cm itu masih golongan menengah. Di atas 6 cm itu besar. Iya. Dan letaknya mesti di leher nih? Enggak sih. Yang dari bisa kita secara spesifik hari ini meletakkan tema kita di leher, maksudnya kalau memang tidak spesifik di leher, Dok? Enggak, sebenarnya dia enggak spesifik di leher, bisa di tulang, bisa di kulit itu all body. Kemudian di leher, sebenarnya leher itu mewakili lokasi dari kelenjar. Kita kan punya kelenjar di leher, di belakang telinga, kemudian di ketiak, kemudian di selakangan. Tapi emang kebanyakan mungkin di leher. Mohon maaf, katakanlah saya masih ingat artis yang meninggal, Olga. Nah, Olga itu kan juga di leher tuh kayaknya kemarin. Sebenarnya saudara juga di leher saat itu. Atau emang lebih banyak di leher itu, Dok, ya? Iya, kalau dilihat dari prevalensi, artinya di mana kuman TBC yang ekstraparu itu tumbuh memang lebih banyak di leher, Mas Ari. Iya. Antara leher, ketiak sama selakangan itu kelihatannya banyak di leher. Di leher ya. Iya. Oke. Selain benjolan itu, Dok, yang secara spesifik bisa mengarah ke TB kelenjar? Apa ada nggak itu yang mungkin dirasakan atau apa begitu? Maksudnya untuk gejalanya. Ya, gejalanya yang tadi saya katakan di depan, ada episode demam. Oke. Kemudian berapa lama, Dok, itu, Dok? Demamnya itu enggak spesifik ya. Maksudnya enggak spesifik itu enggak kayak misalnya demamnya demam berdarah. Itu kan panas terus sampai hari keberapa dia baru turun. Kalau TBC ini
kadang-kadang munculnya biasanya malam hari. Pada malam hari itu demam, khasnya seperti itu. Terus Berapa lama itu dok sampai? Demamnya itu selama pasien itu belum ketemu diagnosanya TBC, dia pasti berulang. Umpamanya selama benjolannya ada, kemudian baru periksa ke dokter, ya selama itu Mas Ari. Umpamanya sudah 2 minggu gitu ya, dia demamnya 2 minggu itu. Dalam episode 2 minggu itu ada episode demam di mana demamnya itu tidak spesifik. Ya. Oke. Masih seputar apa namanya TB kelenjar ini teman. Jadi pagi hari ini bahasan kita masih seputar itu dan masih bersama dengan Dr. Tony Hartono SPB. Saya masih agak penasaran dengan ini dok. Kalau mohon maaf dok ya, kalau kita bicara benjolan, mohon maaf saya teringatnya itu kanker, mohon maaf payudara dan sebagainya. Nah itu kan ada sadari. Nah itu ada yang seperti itu. Nah maksud saya bisa nggak itu dideteksi seperti polanya seperti polanya kanker payudara, maaf mungkin benjolan itu bisa dideteksi secara lebih dini begitu atau mboten dok? Ya bisa. Jadi prinsipnya pasien dengan tumor itu kan yang tadi kita bahasa medisnya dari benjolan ya. Itu sama Mas Ari. Jadi sadarinya sama, prinsipnya sama. Jadi bisa istilahnya bisa dipalpasi. Namanya palpasi itu bisa diraba. Dan peraba, iya. Siapapun ini ataukah harus terlatih ini dong? Nah itu jadi yang tadi saya katakan, mungkin kalau orang awam itu tidak bisa meraba kalau benjolannya umpamanya di atas 0,5 cm sampai 2 cm. Tapi kalau medis itu harus bisa, karena medis itu kan ada ilmunya ya. Kita diberi ilmu kasarannya inspeksi, palpasi, auskultasi itu kita sudah terbiasa. Tapi ya sekali lagi tidak tahu anak sekarang ilmu itu benar-benar dilaksanakan apa enggak, karena itu kan menaikkan kepekaan tangan kita. Jadi kalau semakin sering kita melakukan perabaan, dia tangannya semakin sensitif. Bisa meraba 0,5 cm dia bisa meraba. Iya. Pagi ini sambil makan sahur barangkali silakan diraba leher suami atau istri tercinta begitu dok ya. Saling meraba lah gitu ya, saling meraba ya. Ini kan sebagai bentuk antisipasi dini ya dok ya. Iya betul. Jadi bisa kan itu boleh kan? Bisa. Jadi kalau boleh. memang ada benjolan dan sebagainya. Atau gini dok, saya pengen misalkan itu lebih diketahui lebih dini, apakah lebih dalam penanganan juga lebih bagus? Iya. Semua kalau diketahui lebih dini itu lebih bagus dan lebih tidak kasep. Jadi apapun kalau penanganannya termasuk TB kelenjar ini ya dok? Betul. Kan gini Mas Ari, tadi kan saya bilang salah satu gejala itu kan berat badan menurun. Kalau berat badannya menurun lebih dari 10-20% untuk mengembalikan saat ini sudah ketemu gitu ya, mengembalikan massa yang hilang lebih dari 20% itu kan sulit. Tapi kalau masih 1%, 2% kan balik noni gampang, mangan sing oke. Hampir sama dengan diabetes juga dok ya artinya? Iya, sama prinsipnya. Malah jadi lebih bagus dong pagi ini dok ya. Iya. Sambil sahur gitu, dicoba lah gitu, karena memang yang paling besar adalah di leher, meski ada titik-titik lain, ada tempat-tempat lain yang tadi disampaikan oleh dokter bisa jadi menjadi tempat benjolan TB kelenjar ini. Toh yang harus kita waspadai teman adalah TB kelenjar pembunuh nomor 3 ya. Termasuk di Indonesia nih dok. Indonesia belum punya datanya. Tapi mestinya Indonesia ya mungkin bisa urutan kedua, pertama, karena kita itu lemahnya belum punya data. Oh gitu ya. Tapi Kemenkes kemarin itu tahun berapa ya menyampaikan datanya ya nggak update banget. Makanya kita tahun 2024 mungkin datanya tahun 2025
2019, mungkin sebelum COVID. Karena pada waktu COVID saya yakin sumber data dari semuanya pasti tertuju hanya pada satu titik itu ya Dok ya. Oke Dok, nampaknya menarik sekali perbincangan kita di obsesi hari ini ya, dan kayaknya masih ada materi lain Dok ini. Besok masih saya ajak sahur lagi Dok bersama dengan obsesi. Masih siap nggak ini kira-kira? Siap ya. Besok bawa bekal yang banyak Dok. Supaya kita bisa menikmati sahur bersama-sama. Itu teman. Jadi sekali lagi segera akhiri sahur Anda atau segera Anda nikmati sahur Anda karena waktu-waktu sudah mulai agak mepet ini. Jadi untuk supaya Anda bisa melaksanakan ibadah sahur dengan sebaik-baiknya ya. Obsesi akan segera kita pungkasi untuk pagi dini hari ini dan kita akan lanjut lagi besok. Insya Allah kita masih bersama dengan Dr. Tony Hartono SPB. Dan insya Allah kita masih akan membahas soal benjolan di leher, waspada TB kelenjar, termasuk seperti apa RSU Muhammadiyah mengantisipasi dan memberikan pelayanan terkait dengan waspada TB kelenjar ini. Baik, kita akan balik lagi besok. Terima kasih untuk pagi hari ini Dok, atas bantuan waktunya. Sami-sami. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Termasuk buat pecinta Gema Surya, termasuk teman-teman Gema Surya bisa menikmati dengan baik. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.